Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan struktur sosial, tapi kali ini kita bahas subbab yang kedua, yaitu adalah diferensiasi sosial. Di sebelumnya kita pernah bahas yang disebut sebagai stratifikasi sosial, yaitu perbedaan secara horizontal dari atas ke bawah. Sedangkan kita akan ngomongin tentang vertikal ya. Sedangkan yang sekarang kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang diferensiasi sosial. Oke, kita masuk dulu ke pengertiannya ya. Oh, ternyata kita masuk ke pertanyaan pengetahuan dulu guys ya. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan pengetahuan langsung ya. Di post dulu dan dijawab mengenai kebijakan apartheid yang pernah ditetapkan di Afrika Selatan. Nah, kuncinya adalah ras kulit hitam dan ras kulit putih ya. Jadi silakan cari tahu mengenai kebijakan apartheid yang pernah diterapkan di Afrika Selatan. Terus yang kedua, jelaskan bahwa diferensiasi sosial itu bersifat horizontal. Horizontal itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Ya, ini datar. Oke, lanjut. Kita ngomongin sekarang definisinya nih ya. Definisi menurut Sujono Sukanto, diferensiasi sosial itu mengacu pada klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Jadi berbeda tapi sama. Apa yang sama? Statusnya, kedudukannya ya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama, rata. Tapi berbeda ciri-cirinya saja. Nah, sedangkan menurut Nasikun, mana Nasikun? Kita pakai pen dulu. Nah, menurut Nasikun, ini diferensiasi sosial adalah kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan. Pertama, suku bangsa. Kedua, agama. Ketiga, provinsi. Keempat, ras. Kelima, adat. Dan kedaerahan. Jadi, perbedaan-perbedaan ini yang disebut sebagai diferensiasi sosial menurut Nasikun ya. Dalam hal ini adanya perbedaan tidak mengakibatkan, nah tadi ya yang saya bilang, tidak mengakibatkan seseorang itu atau sekelompok itu tinggi atau rendah dari posisinya, tapi hanya menggambarkan keberagaman corak pada suatu masyarakat tertentu. Jadi di suatu daerah itu agamanya sama, maksudnya sama di sini adalah kedudukannya, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya itu adalah diferensiasi sosial agama gitu ya. Lanjut, secara normatif dalam diferensiasi sosial itu memang hak dan kewajibannya itu relatif sama dan tidak boleh dibedakan. Namun kenyataannya perbedaan yang seharusnya bersifat horizontal itu masih menimbulkan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, ini yang disebut sebagai diskriminasi. Jadi kalau kalian pernah dengar kata-kata diskriminasi, nah ini mengacu pada perlakuan yang seharusnya sama tapi dibeda-bedain. Nah, itu yang disebut sebagai diferensiasi. Coba kalian nanti cari tahu ya, diskriminasi apa aja sih yang masih terjadi di masyarakat kita secara umum. Silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi berarti ada 3 pertanyaan tuh yang tadi, yang di awal, sama yang tidak saya tuliskan supaya kalian tetap menonton video ini sampai selesai. Jadi soalnya adalah coba kalian cari bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi di masyarakat kita. Nggak usah di tempat lingkungan sosial kalian, yang secara umum aja deh. Kalian cari tahu melalui browsing, atau mungkin kalian pernah ngalamin gitu ya. Diskriminasi yang terjadi di masyarakat kita gitu ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja, misalkan diskriminasi agama atau diskriminasi ras dan seterusnya. Oke, lanjut, kita masuk ke karakteristik diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi sosial dalam masyarakat disebabkan oleh adanya ciri-ciri tertentu, yaitu ciri fisik, sosial, dan budaya. Ciri fisik itu berkaitan dengan ras gitu ya. Ya, ras itu ada kulit hitam, ada kulit putih, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, dan seterusnya. Kalau sosial ya berarti yang berkaitan dengan sosial di masyarakat ya. Bisa juga agama, etnis gitu ya, suku, pokoknya faktor-faktor kedaerahan lainnya gitu ya. Profesi juga bisa ya, ada yang setara
ya. Lalu yang kedua adalah karakteristik diferensiasi sosial merupakan proses penempatan individu maupun kelompok ke dalam berbagai kategorisasi yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu. Contoh misalkan, saya adalah orang Jawa gitu kan. Saya adalah orang Jawa, berarti ya saya dikelompokkan ke dalam etnis Jawa gitu ya. Tapi tidak berarti saya orang Jawa terus saya bebas ngapain saja walaupun saya ada di Pulau Jawa gitu ya. Terus yang ketiga, bersifat horizontal, tidak berkaitan dengan status sosial individu maupun kelompok masyarakat. Ingat tadi ya, tidak diperlakukan berbeda, semuanya sama rata. Terus yang keempat, individu maupun kelompok yang terdiferensiasi umumnya hanya disatukan oleh hasrat untuk menjadi kesatuan. The desire to be together. Artinya apa? Intinya persatuannya itu karena pengen gitu ya, karena pengen. Kenapa sih muncul Indonesia? Ya karena pengen kita itu untuk merdeka pertama, terus yang kedua ya kita pengen bersatu aja gitu ya, walaupun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, status sosial dan seterusnya gitu. Oke? Sampai di sini saya kira cukup ya untuk pembahasan definisi dan karakteristik saja. Untuk itu silakan kalian jawab di private comment. Jangan lupa jawab dengan bahasa kalian sendiri ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.